Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Benarkah bank digital mengalahkan bank konvensional? Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Pada video ini, Mimin mau bahas satu saham bank digital yang sering dibicarakan orang. Kamu tentu sering mendengar isu bank digital beberapa waktu terakhir yang berdampak pada kenaikan harga saham secara signifikan. Pertanyaannya, benarkah bank digital seistimewa itu? Ataukah pendapat tersebut hanya opini yang terlalu dilebih-lebihkan? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 72,01% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya. Sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 27,98%. Kesimpulannya, kita bisa melihat bahwa kepemilikan pemegang saham mayoritas bank digital ini terlihat cukup besar dengan angka di atas 70%. Namun, satu hal yang bisa diamati di sini adalah kepemilikan atas perusahaan ini terpecah-pecah menjadi 4 pemegang saham utama. Apakah perusahaan ini sangat menarik sehingga owner perusahaan ingin mempertahankan kepemilikan saham mereka? Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Terdapat satu orang top management yang punya kepemilikan 46 juta lembar saham. Untuk aspek ini kita bisa melihat bahwa wakil direktur utama perusahaan punya kepemilikan saham yang cukup besar di angka 46,64 juta lembar. Namun, tahukah Anda bahwa komisaris utama perusahaan juga merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan meski tidak tercatat kepemilikan sahamnya secara perorangan di aplikasi RTI? Artinya, pemegang mayoritas perusahaan masih memimpin secara langsung perusahaan yang dimilikinya. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikutnya yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan 159,52% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 0,84 triliun menjadi 2,18 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 1,32 triliun, aset perusahaan juga naik sebanyak 65,15%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 35,71% dalam 4 tahun, dari yang awalnya 0,7 triliun menjadi 0,95 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 0,64 triliun, liabilitas perusahaan juga mengalami kenaikan sebanyak 48,44%. Bisa kita lihat bahwa bank digital ini memperlihatkan pertumbuhan yang cukup besar untuk total aset dan liabilitasnya. Dalam 4 tahun terakhir, aset mereka tumbuh di atas 100%, dan dalam 1 tahun terakhir saja naik di atas 50%. Selain itu, peningkatan liabilitas perusahaan ini tidak sebesar kenaikan asetnya. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020 tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 90,07 miliar. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 16,28% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 77,46 miliar. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 52,61 miliar, pendapatan perusahaan mengalami kenaikan sebanyak 71,20%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak minus 189,57 miliar di tahun 2020. Angka tersebut naik 2068,99% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal minus 8,74 miliar. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba minus 121,97 miliar, perolehan laba ini juga mengalami penurunan sebanyak 55,42%.
Ini merupakan salah satu poin inti dari perkembangan bank digital yang diisukan beberapa waktu terakhir. Meski memiliki pertumbuhan pendapatan yang cukup baik, namun dari sisi laba rugi, mereka masih mencatat kerugian. Bahkan dalam 4 tahun terakhir, kerugian yang dialami setiap tahun semakin lama semakin membesar. Apakah kamu masih tertarik dengan bank digital untuk investasi jangka panjang? Keempat, dividen yield. Saham ini belum pernah membagi dividen. Kita bisa melihat, jika pada poin sebelumnya perusahaan mencatat kerugian secara terus-menerus dalam 4 tahun terakhir, rasanya tidak mungkin mereka bisa membagi dividen. Hal inilah yang bisa kita lihat dari perusahaan ini, setidaknya berdasarkan informasi yang diperoleh dari RTI Bisnis, dalam 4 tahun terakhir mereka belum pernah membagi dividen satu kali pun. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 160. Apabila membandingkan dengan harga saham 12.925 saat video ini dibuat, berarti saham ini sudah mengalami kenaikan sebanyak 7.978,13%. Dari sisi harga saham, bank digital yang satu ini menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Dalam 4 tahun terakhir, harganya naik hampir 8.000%. Bukankah ini merupakan suatu hal yang spektakuler? Tapi pertanyaannya, sampai kapan harganya bisa terus naik dan apakah harga sahamnya akan mampu bertahan di angka itu di masa depan? Kita bahas di poin berikutnya ya. Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 12.925, PR saham ini berada di angka minus 1.174 dan PBV 21,99 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di atas book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 588. Apabila harga saham naik 1 kali lipat menjadi 25.850, berarti valuasi PBV saham ini dari 21,99 kali menjadi 43,96 kali. Untuk valuasi kita bisa melihat bahwa harga saham perusahaan ini sangat premium karena dihargai di angka PBV yang bahkan di atas 20 kali. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan valuasi BBCA, BBRI, HMSP, dan lainnya. Itu berarti sebenarnya risiko yang harus dihadapi dari saham ini menjadi semakin besar kan? Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah ARTO dengan nama perusahaan PT Bank Jago. Perusahaan ini listing sejak 12 Januari 2016 dan bergerak di sektor banks. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Thank you.